ada saja alasan ketika hendak diajak melakukan hubungan suami istri. Ya, biasanya di sini ini hal yang paling terlihat. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri mulai selingkuh. Di sini ada 6 poin penting yang perlu Anda pahami. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Ini bukanlah sebuah tuduhan, tapi ini adalah sebuah antisipasi yang mungkin perlu kita ketahui agar di rumah tangga kita ini terhindar dari hal-hal yang seperti yang ingin Kang Kumis sampaikan. Ya, namun sebelum lanjut ke topik kali ini, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Nah, kira-kira apa saja sih perilaku yang akan diperlihatkan oleh pasangan ketika ia memang mulai selingkuh? Nah, ini karena perilaku istri mulai selingkuh dan perilaku istri yang sudah sering selingkuh, tentunya ini ada perbedaan. Ya, mulai selingkuh biasanya agak sedikit kurang hati-hati. Ini karena mungkin dari faktor pengalaman selingkuh ini jam terbangnya masih belum tinggi. Ya, hal yang pertama biasanya ia mulai tidak peduli, jadi mulai hidup masing-masing. Yang kita tidak pernah tahu apa penyebabnya. Sehingga istri tiba-tiba diam, tiba-tiba dia tidak peduli dengan kehidupan suami, ya, walaupun mungkin ya si suami bercerita sampai berbusa, ya, tentang pengalaman kesehariannya, tentang kejadian-kejadian di tempat kerja, baik yang menyenangkan atau yang sebaliknya, ya sama sekali tidak ada respon untuk itu, ya, walaupun mungkin si suami sudah berusaha meyakinkan semua cerita-ceritanya. Ini tidak akan dianggap oleh istri dan kita tidak pernah tahu penyebabnya. Maka ketika merasakan seperti itu terjadi begitu sering, maka nggak ada salahnya komunikasi, tanya baik-baik. Jangan-jangan memang di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka sudah terhalang, ya, pria lain yang terus ada di dalam pikirannya, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh suami ini nggak masuk karena sudah terisi oleh pria lain. Nah, ketika kehidupan sudah mulai masing-masing berdua terasa sendiri, ini cepat-cepat dikomunikasikan, ya, agar kita tahu apa yang menjadi kemauan istri. Karena istri selingkuh ini juga faktornya sangat beragam dan kadang sulit dimengerti. Ya, contoh, istri nekat selingkuh karena butuh perhatian dari suami banyak. Ya, istri selingkuh ya karena sudah tidak butuh perhatian suami banyak. Lalu bagaimana sih ciri-ciri istri yang bisa jadi kembali ke rumah tangganya walaupun sudah selingkuh? Karena begitu dia selingkuh ternyata perhatian suami membaik. Ya, karena tujuan selingkuh itulah yang diharapkan, maka ketika perhatian suami membaik, dia akan kembali. Ya, perselingkuhan itu juga bagaikan obat. Ada yang seperti itu. Ya, jadi dia penasaran, dia coba makan obat itu, reaksinya bagaimana? Ketika sudah merasakan reaksinya, dia enak atau tidak itu akan dirasakan. Yang tidak enak ini ketika dia sudah mencicipi lalu dia ketagihan. Ini yang susah untuk kembali. Apakah pasangan yang selingkuh ini tergantung masuknya ini tujuan yang mana. Ketika memang mereka merasa lebih nyaman di dalam perselingkuhan, maka seterusnya ia akan berselingkuh karena itu sebuah pilihan, ya. Lalu yang kedua, misalnya istri ini kan tidak mau sudah mulai bertingkah semaunya, berperilaku semaunya, tidak mempan nasihat suami, ya, karena sebetulnya ini adalah bentuk protes di dalam rumah tangga, ya. Reaksinya ini seperti apa ketika saya ini tidak mau dinasehati, ya. Maka sebelum itu terjadi, jaga baik-baik hubungan kita. Saling menghargai, saling memahami satu sama lain. Ketika itu didapat, insya Allah perselingkuhan bisa dicegah. Ya, walaupun tidak 100%, karena seseorang ini kadang bisa berubah pikiran dalam waktu 1 menit. Ya, yang awalnya mungkin tidak ada niatan itu, ketika adanya kesempatan, adanya aktivitas pertemuan yang begitu rutin, maka bisa terbersit pemikiran seseorang dalam waktu yang sangat singkat bisa terjadi, ya. Tapi setidaknya kalau kita antisipasi itu bisa terhindar, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ia mulai pergi dan pulang seenaknya tanpa izin suami, ya.
Jadi dia sama sekali sudah tidak menghargai waktu. Ya, dia sudah berbuat seenaknya. Karena dia ketika seseorang sudah selingkuh ini sudah mulai mementingkan kepentingan sendiri, tidak lagi peduli dengan siapa kita. Ya, apa kewajiban kita sebagai istri, apa tugas kita sebagai istri. Ini biasanya sudah mulai dilalaikan. Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini seakan-akan sudah membuat dia bahagia. Maka ketika itu solusinya adalah bahagiakan istri, komunikasi perbaiki. Ya, insya Allah terhindar dari situ. Ya, lalu kemudian yang keempat, ia mulai berani dengan suami. Bahkan ketika diajak bicara, nadanya jauh lebih tinggi dibanding suami. Ya, ini kan sudah tidak normal ya hubungannya ketika sudah seperti ini. Ya, karena tidak seharusnya hal itu terjadi. Ya, sebetulnya ya bicara lebih tinggi ini juga untuk menciptakan down mental ya, karena ini juga untuk mengantisipasi ketika suami ini mulai curiga, maka biasanya nadanya lebih tinggi. Ini untuk menekan agar si suami ini tidak memiliki pemikiran ke arah situ. Biasanya kan mana ada sih orang selingkuh yang langsung diakuinya, itu jarang sekali. Makanya dengan cara ia berbicara nada tinggi, ini agar pertanyaannya nggak banyak lagi, nggak mengarah ke situ. Ya, jadi biasanya ia mulai berani berbicara nadanya jauh lebih tinggi dibanding suami. Itu juga trik yang dilakukan ketika seseorang ini takut ketahuan selingkuh. Ini. Kemudian yang kelima, ia juga mulai tertutup. Banyak hal-hal yang hilang dari perasaan suami. Misalnya kebiasaan keseharian sebelum istri merasakan perselingkuhan. Ini kan biasanya mungkin di waktu tertentu ia menghubungi suami. Di waktu tertentu ia mengingatkan hal-hal penting yang biasa dilakukan oleh suami. Misalnya jam ibadah, jam istirahat, jam makan siang. Dia selalu berkomunikasi dan dia akan selalu tanya di mana keberadaan suami. Ya, tapi dengan tujuan karena ia memang sangat perhatian. Nah, sementara hal-hal itu ini hilang selama ini. Ya, ini perlu dipertanyakan dan bicarakan baik-baik. Ya, apakah alasannya logika atau memang alasannya hanya sekedar alasan yang sulit diterima logika. Ketika alasannya sulit, maka kejar terus, perbaiki komunikasi. Ya, tentunya dengan komunikasi yang santun agar si istri ini lebih terbuka. Ya, karena secara psikologis itu semakin mengena ketika kita tetap bisa berlemah lembut dengan pasangan kita. Ya, karena wanita menyukai kelembutan dalam banyak hal. Ya. Lalu yang keenam, yang terakhir, biasanya ia selalu ada saja alasan ketika hendak diajak melakukan hubungan suami istri. Ya, biasanya di sini ini hal yang paling terlihat karena ketika kita mulai curiga, walaupun mungkin kecurigaan ini baru sebatas ditahan, belum disampaikan. Ini keinginan untuk melakukan hubungan dengan istri ini juga kadang makin kuat. Ya, inilah ya. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Namun betapa sedihnya kita, betapa kecewanya kita ketika istri diajak melakukan hal tersebut, justru ia selalu beralasan. Ya, nah ini selalu beralasan dan kadang ada kalanya alasannya ini tidak bisa kita terima. Ya, kalau alasan yang satu misalnya datang bulan, ini masih masuk akal karena itu terjadi pada setiap wanita. Ya, nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, dan saya percaya sahabat Kang Kumis semua memiliki pasangan yang baik, pasangan yang setia. Anda juga siap menjadi imam yang baik dalam rumah tangga Anda, ya, rumah tangga sahabat semua. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.